Selamat pagi, mohon izin mengenalkan diri. Nama Astenawan, salah satu peserta latihan dasar CPNS 2022 angkatan ke-14, gelombang kedua, kelompok ketiga. Pada kesempatan kali ini saya bersama rekan kantor saya di sini akan membahas tentang apa itu Smart ASN dan juga 8 sikap ataupun keahlian yang diperlukan di seorang ASN. Sebelumnya, perkenalkan rekan kantor saya, Mas Boy dan Mas Romi, silakan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romi Fauzani sebagai petugas AFSEK di Bandara Udara Kelas 3 Kuala Turun, formasi tahun 2020. Mas Romi, Siap. selanjutnya Memperkenalkan diri, kalau saya Boy Adam sebagai petugas AFSEK kantor BPU Kuala Turun formasi 2021. dalam satu unit ya, unit AFSEK. Ya. Dalam kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbicara. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan oleh Mas Romi dan juga Mas Boy. Hari ini saya ingin mengajak kita untuk diskusi tentang apa itu 8 prinsip atau keahlian yang dibutuhkan ASN untuk melayani bangsa dan negara. Sebelumnya dalam visi misi Presiden Jokowi dalam periode jabatannya yang kedua tahun 2019 sampai 2024, salah satu visi utamanya itu berfokus pada pembangunan SDM atau sumber daya manusia, yang khususnya kita sebagai aparatur sipil negara. Maka dari itu pemerintah mengeluarkan core value atau jargon ASN yang disebut berakhlak. Apa itu berakhlak? Yang pertama terdiri dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Dan dengan employer branding ASN itu sendiri, yaitu bangga melayani bangsa. Tahu kan? Benar. Bangga melayani bangsa. Jadi kita harus bangga melayani bangsa ya. Bangga dan siap. Bangga dan siap. Oke. Maka dari itu ASN itu sebagai salah satu penggerak menuju Indonesia emas tahun 2045, setidaknya itu memiliki 8 prinsip juga keahlian untuk terus melayani sesuai dengan employer branding tersebut. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas bersama Mas Boy dan Mas Romi tentang apa itu 8 prinsip tersebut. Sebelumnya tahu nggak sih apa aja ke-8 prinsip tersebut? Kalau beberapa sih tahu ya. Tahu lah ya. Integritas, nasionalisme, profesionalisme, ya, bisa. wawasan global, Mungkin masih Cinta tanah air. oke, dan hospitality, networking, dan juga ada yang terakhir dari entrepreneurship ya. Kawasan global sekarang. Wawasan global. Berarti kita mulailah dari apa itu integritas. Menurut Mas Boy nih, apa sih integritas itu? Ya, kalau kita sering dengar sih integritas itu sebagai tindakan atau perilaku lah, atau sikap yang perlu dimiliki seseorang dalam dunia kerja. Jadi ibaratnya kalau misalnya diterjemahkan itu integritas itu merupakan suatu kejujuran menjadi prinsip yang dipegang teguh dalam melakukan sebuah pekerjaan. Intinya jujur dalam bekerja ya. Harus, jadi setiap ASN itu harus memiliki integritas tinggi lah dalam Berintegritas ya. Kalau Mas Romi ada pendapat lain nggak sih tentang integritas itu? Atau contoh gimana gitu? Integritas sih sebenarnya sama, intinya kejujuran lah. Yang kita harus konsisten dalam melakukan kejujuran tersebut dalam segala hal apapun pekerjaan kita, apapun tupoksi kita, semua harus integritas, jujur dalam segala hal dan harus konsisten juga. Baik sekali jawabannya. Kalau menurut saya sih integritas itu simpelnya gini, apa yang ada di hati, apa yang ada di pikiran, dan apa dengan tindakan kita itu selaras atau sama. Jadi satu kesatuan ya. gitu. Jadi saya benar jujur dan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jadi kita melakukan itu dengan penuh dengan rasa tanggung jawab gitu, dan bahagia melakukan pekerjaan kita ya. Baik, itu untuk integritas yang pertama ya. Dan yang kedua ada yang namanya nasionalisme nih. Nasionalisme. Kalau menurut Mas Romi sama Mas Boy ini, apa sih nasionalisme ini? Menurut saya nih ya, nasionalisme itu intinya sih lebih gampangnya cinta tanah air lah. Cinta tanah air. Cinta tanah air. Jadi kita harus membela bangsa, mencintai produk dalam negeri, mencintai pariwisata dalam negeri, kuliner dalam negeri. Intinya itu cinta. Berarti jiwa mencintai tanah air. Ya. Kalau menurut Mas Boy ada gambaran lain nggak? Kalau nasionalisme itu apalagi yang menjadi bidang pekerjaan kita lah, jauh ya. Ya kita sesuai dengan core value ASN kita ya. Salah satu. Salah iya, Mas. Dan juga core value kita itu sebagai pelayan masyarakat, ya kan? Yang pelaksana kebijakan publik dan yang paling penting itu perankan dan memersatu bangsa. Wih, Itu nasionalisme. Itu salah satu fungsi
ASN, ASN. profil pemersatu bangsa. Baik sekali lah. Berarti juga jangan lupa untuk memegang teguh ideologi negara ya, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, sangat baik untuk nasionalisme ya. Yang ketiga ada yang disebut profesionalisme. Kalau menurut saya sendiri profesionalisme itu sih melakukan pekerjaan dengan rasa penuh tanggung jawab. Jadi kita sebagai ASN, yaitu tanggung jawab kita itu melayani bangsa dan negara. Jadi kita harus memiliki rasa tanggung jawab yang penuh terhadap pekerjaan kita tersebut. Menurut saya itu sih profesionalisme. Kalau mungkin kan Mas Bes sama Mas Romi punya pandangan lain. Mungkin kalau menurut saya karena mirip-mirip lah ya. Kalau profesionalisme apalagi dalam pekerjaan itu tidak memilih teman atau memilih siapa yang harus dilayani. Kita harus profesional lah dengan profesional. Tupoksi kita masing-masing yang sudah ditentukan pada SOP berarti ya oleh atasan. Jadi ya tidak pilih-pilih lah, profesional aja di dalam bekerja. profesional. Jadi tidak menyangkut pautkan masalah pribadi ke dalam pekerjaan. Benar. Berarti harus sikap profesional, enggak pribadi jangan dimasukkan dalam dunia kerja. Harus dikubu-kubukan, jangan sampai masuk lah ke ranah pekerjaan. Baik sekali ya Mas Romi jawabannya. Dan Mas Boy, terima kasih jawabannya ya. Lalu yang keempat ada wawasan global. Apa itu menurut Mas Romi sama Mas Boy itu wawasan global itu yang bagaimana sih? Wawasan global itu menurut saya ya simpelnya sih kita harus update lah tentang berita di dunia itu, apa yang terjadi di dunia sekarang ini. Contohnya nih perang Ukraina Rusia gitu. Kita juga meskipun kita nasionalisme, tapi kita juga tidak menutup mata sepenuhnya lah tentang dunia luar. Jadi segera pengetahuan juga. Pengetahuan juga ya, menambah wawasan kita. Ya kalau menurut saya itu sangat wawasan global itu merupakan apa ya, kita tuh harus melek teknologi ya. Melek benar ya, untuk update gitu. Kita tuh mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari lah. Iya. Bahwa wawasan kita tentang dunia luar yang kita bisa praktikkan ke pekerjaan kita. Iya. Berarti ya kita harus melek lah ya, harus cepat menyerap informasi dan mengaplikasikannya khususnya dalam pekerjaan kita ya. Kalau menurut Mas Owen, wawasan global gimana nih? Wawasan global itu pemahaman saya sendiri sih, ya tadi update tentang perkembangannya gitu, tentang perkembangan movement informasinya, informasi dalam ataupun luar, Berita. Iya berita maksudnya, dan juga teknologi yang ada sekarang yang paling terbaru, jadi kita bisa mengerti dalam menggunakannya juga mengaplikasikannya gitu. Menurut saya begitu sih. Terima kasih. Lalu ada yang kelima, sikap dan perilaku ataupun keahlian ASN itu ada kemampuan dalam berbahasa asing dan penggunaan IT. Menurut Mas Romi dan Mas Boy ini, apa sih keahlian yang dimaksud di sini tuh bertujuan untuk apa? IT dan bahasa asing itu kan satu keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Benar. Apalagi sekarang kita tuh apa-apa udah internasional. Internet ya. Semua tuh SOP itu sekarang udah satu. Berarti apalagi dalam kita bidang penerbangan tuh udah satu dunia ini sudah diatur sama gitu. Yang itulah kita harus mendalami dan mempelajari mengenai IT dan termasuk juga bahasa asing. Karena kebanyakan SOP juga dalam beberapa peralatan media itu dalam bentuk bahasa Inggris ya. Jadi kita nggak bisa dengan mudah mengakses dengan bahasa Indonesia. Iya, bahkan tidak ada buku yang dijual dalam bahasa Indonesia. Manual booknya ya, manual seluruhnya bahasa asing. Kebanyakan bahasa asing ya. Jadi kita harus melek juga ya tentang pengetahuan berbahasa ya. Tapi apakah semua bahasa harus kita kuasai? Kan umat juga tuh nanti. Ya lebih baik mungkin semakin banyak yang dikuasai semakin baik ya. Tapi kita tidak dituntut untuk semua. Tapi kan itu tentang kemampuan dan bakat kita. Apakah kita bisa atau mampu menguasainya. Tapi yang bahasa penting Inggris lah. bahasa Inggris Standarnya. standarnya. Yang penting ada kemauan untuk belajar. Balik lagi ke masing-masing. Oke, itu untuk IT dan bahasa asing. Lalu yang keenam ada yang namanya hospitality. Apa nih hospitality nih menurut Mas Boy dan Mas Romi? Hospitality. Pelayanan bukan sih? Benar, pelayanan. Jadi kita dalam melakukan pelayanan kepada, kalau kita di bandara nih, para penumpang, jadi kita melayani dengan sepenuh hati lah. Nah, dengan baik lah. Dengan baik. Agar juga penumpang atau pengguna jasa kita itu tidak lari, tidak takut gitu ya. Karena merasa disambut dengan ramah, mulai dari menerima penumpang, dari terminal kedatangan, keberangkatan, gitu harus ramah. juga ada informasi yang disampaikan oleh mereka. Nah, kita juga harus menyampaikan dengan benar informasi.
itu langsung aja kita lanjut ya. Yang hospitality sudah dulu, dan kita lanjut ke yang networking. Oke, ini Mas Boy nih jagonya. Kalau networking itu apa sih? Networking itu ya kita misalnya membangun relasi ya kan, karena Channel. ya, bekerja itu nggak serta merta Kementerian Perhubungan aja, karena kita kadang membutuhkan kementerian Instansi lain, lainnya. ya instansi lain lah untuk bekerja sama. Karena sebagai contoh, karena gini ya, sebagai contoh itu listrik aja kita tidak bisa bersama dengan kementerian, pasti kan kita membutuhkan orang dari PLN sebagai contoh seperti itu. Karena itulah apa gunanya networking, saling mengenal, jadi kita tahu kita ada apa-apa atau masalah di bandara kita ini kita harus kemana. Iya, kita juga misalnya kita butuh informasi yang belum pernah, kita ada masalah di lapangan di sini, kita belum pernah mengatasinya sebelumnya, jadi kita bisa bertanya kepada yang sudah ahlinya gitu lah, yang sudah pernah mengalami ya gitu ya. Itulah networking, membangun relasi ya. Dengarkan kantor juga bisa, walaupun dengan hal-hal kecil juga bisa. Pokoknya intinya membangun relasi lah. Oke, baik. Lalu kita ada entrepreneurship. Nah, ini nih, entrepreneurship ini apa sih? Keahlian yang seperti itu dibutuhkan untuk apa dalam sebagai ASN gitu? Ya, kalau entrepreneurship ini kan branding lah. Sebagai salah satu kita kan contoh ini di pelayanan pesawat udara. Maka kita ya ikut memasarkan di mana di sini itu ada pesawat udara yang melayani rute dari Bandara Kuala Turun menuju Banjarmasin. Dia juga kan selain untuk menjual harga tiket, kita juga sebagai pelayan jasa yang sangat berguna lah bagi masyarakat. Karena kan untuk banyak Kuala Turun menuju Banjarmasin ini kan menempuh waktu yang cukup lama kalau menggunakan mobil kan. Nah itulah kita 5 jam ya, 10 jam. 10 jam lah. 10 jam kurang lebih perjalanan darat ya menuju Banjarmasin. Sedangkan kalau menggunakan pesawat kita hanya 1 jam saja. Tentunya itu ya hal yang baik lah ya, karena dapat mempermudah transportasi menuju ke sana, mempermudah akses. Jadi itu adalah hal yang baik dan untuk mengembangkan daerah sini lah. Selain itu ya kegunaannya. Berarti ada 8 tadi ya, yang secara nggak sadar kita udah bahas semua nih. Yang pertama dimulai dari ada integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, IT dan bahasa asing, hospitality, dan juga yang terakhir ada entrepreneurship. Dari yang ke-8 nilai ini, apa sih yang sudah kalian lakuin? Apa sudah semua nih? Apakah di bandara ini sudah semua terjadi, atau sudah semua kalian ini sudah kalian miliki dalam bandara ini? Ini dari pandangan Mas Romi lah, dari 8 nilai ini. Kalau saya sih ya berusaha semaksimal mungkin ke 8-8-nya tercapai maksimal. Tapi ya namanya manusia tidak ada yang sempurna. Selagi masih mau berjuang untuk mengupayakan ya. Kita juga masih belajar juga sehari-hari. Berarti dari 8 ini sedang dalam usaha kan? Ya, Usahakan. usahakan. Tapi dari pribadinya sendiri, apakah Mas Romi sudah berintegritas? Insya Allah. Dan saya sendiri juga, saya merasa juga masih belajar dalam penerapan keahlian ini. Kita semua berharap pasti kita bisa sama-sama membangun bandara ini. Menurut Mas Boy gimana nih? Ya kalau menurut saya sih benar kata Mas Bobi, emang sih kita emang sebagai manusia yang diharapkan oleh negara untuk kemajuan bangsa ini di 2045, kita pasti mengupayakan ke-8 ini bisa kita capai. Tapi kan di balik itu kita hanya manusia biasa ya, kita hanya berusaha ya, walaupun kita berusaha itu hanya menentukan ya, selain kita berusaha semaksimal mungkin lah. Usaha itu ya. Bagaimana kita menjadi lebih baik sampai menuju Indonesia Emas di 2045. Amin. Oke, baik. Terima kasih waktunya Mas Romi sama Mas Boy hari ini. Terima kasih udah mau berdiskusi dengan saya tentang Smart ASN dan 8 sikap dan keahlian yang dibutuhkan oleh ASN. Kita punya harapan yang sama-sama, yaitu membangun bandara ini tentunya untuk membangun negara demi kemajuan bangsa dan negara dan menuju Indonesia Emas tahun 2040. Amin. Terima kasih waktunya. Sampai jumpa kembali Mas Boy dan Mas Romi. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Terima kasih. Shalom.